Ya, berjumpa lagi dengan saya David Rindo tentunya di YouTube channel dari Food and Hospitality Series _ID. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Cucu selaku Manager and Marketing and Networking dari LPPOM MUI. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mas David, alhamdulillah baik. Oke, Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang LPPOM yang dari MUI, betul ya Bu ya? Iya. Nah, boleh dijelasin sedikit mungkin Ibu ke audiens yang menonton, apa sih LPPOM dari MUI? Oke, terima kasih Mas David dan pemirsa lain. Jadi LPPOM itu kepanjangannya adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika. Oke. Jadi memang kami mulai berdiri di tahun 1989. Dari 89. 89, jadi udah 35 tahun. Betul, dan apa yang dilakukan adalah bergerak di bidang sertifikasi halal. Jadi kalau di Indonesia ini di awal ya, itu sertifikasi halal memang ditangani oleh LPPOM. Oke, Gitu. sedari awal. Sedari awal. Namun mulai tahun 2019 untuk sertifikasi halal ini memang karena pemerintah semakin serius gitu ya dalam memastikan bahwa produk-produk di Indonesia itu halal, maka di sini sertifikasi halalnya diambil alih oleh pemerintah ya, di bawah Kementerian Agama ada satu badan sendiri namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Oke. Namun di LPPOM kita tetap menjalankan tugas sebagaimana sebelumnya, yaitu melakukan audit atau pemeriksaan ke proses produksi untuk memastikan benar nggak bahannya dipakai halal, fasilitasnya sesuai kriteria dan lain sebagainya. Jadi fungsinya tetap kita berperan di audit sertifikasi halal. Jadi sertifikat dikeluarkan oleh lembaga negara, Betul. di bawah Kementerian Agama, Ya. tapi untuk audit atau quality controlnya Betul. dari LPPOM, Ya. seperti itu Bu. Betul. Nah, Betul. boleh dijelasin nggak sih kenapa sebegitu penting sertifikasi halal untuk bisnis kuliner Ibu ya, berarti kosmetik dan lain-lain di Indonesia? Oke, yang pertama adalah ada dua hal kenapa kok penting gitu ya. Iya. Pertama tentunya adalah memfasilitasi konsumen di Indonesia ya, yang kita mayoritas beragama Islam, Yes. 89% ya. 89%. Kita adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar kedua gitu setelah Pakistan. Yeah. Dulu pertama loh. Nah sekarang mungkin kedua, tapi tetap aja besar, 89% ya. Itu satu, yaitu gimana memastikan bahwa kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim terkait produk halal itu terpenuhi. Jadi produsen kan bisa aware ya ke sana memproduksi produk halal. Yang kedua, ini yang baru gitu ya. Baru itu ada undang-undang menyebutkan bahwa seluruh produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Wajib. Jadi sama seperti izin edar dulu kan wajib harus aman ya produknya. Ya. Nah sekarang diwajibkan lagi gitu tambahannya, yaitu halal gitu. Harus halal. Makanya itu penting sekali diketahui atau dipenuhi oleh produsen makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan dan lain sebagainya. Oke, paling saya agak masuk lebih detail. Iya. Mungkin saya sebagai pelaku usaha, rumit nggak sih Bu ngurus sertifikasinya tuh sampai syarat lolos auditnya tuh gimana? Kalau tahu sih nggak rumit gitu ya. Kalau tahu persyaratannya intinya gitu ya, itu nggak rumit. Nah, yang selama ini mungkin jadi rumit adalah tadi karena setengah-setengah gitu ya pemahamannya gitu. Tapi kalau ketemu kita ya di LPPOM nanti pasti jadi nggak rumit lagi gitu, karena kita kan nanti akan memberikan informasi terkait apa saja sih syaratnya gitu. Misalkan ada yang perlu diganti nih bahannya, kita beritahu, kemudian kita berikan alternatif yang bisa dipakai gitu untuk diganti bahan. Kalau sertifikasi halal kan yang paling susah adalah bahan ya. Misalkan bahannya itu belum ada halalnya gitu, bahan impor belum ada halalnya. Nah itu yang paling lama kan di sana. Tetapi kita nggak berhenti sampai situ. Kalau ada bahan yang perlu diganti, kami juga bisa berikan alternatifnya. Jadi itu relatif lebih bisa diselesaikan gitu ya untuk proses sertifikasi. Jadi artinya bukan hanya skala restorannya aja atau kafenya aja, tapi secara ingredients-nya juga perlu dipastikan items-itemsnya bersertifikat halal. Betul. Jadi kalau halal itu dua hal. Satu ingredients, yang kedua adalah fasilitas produksi. Misalkan ya di resto itu
campur gitu dapurnya. Nah, kan kita nggak tahu kalau campur itu Ya. dia bebas dari najis apa enggak gitu ya. Makanya sertifikasi halal itu melihat, memastikan bahannya oke nggak, fasilitasnya sharing apa enggak gitu. Kalau sharing ya bahan-bahan yang untuk sharing harus halal gitu, itu harus dipastikan. Ya artinya bukan semata-mata untuk membuat rumit, tapi lebih kepada supaya delivery produknya sesuai dengan yang tadi beberapa faktor ya kan. Ditambah memang Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, terbesar kedua di dunia. Iya. Seperti itu. Nah, terkhusus di FHI, kira-kira ada program nggak sih yang dijalankan oleh LPPOM selama FHI ini berlangsung? Apakah ada workshop, ada sosialisasi, mungkin boleh dijelasin? Ya, kami alhamdulillah ya kerjasama dengan FHI itu sudah tahun ketiga. Tahun ketiga? Ya, kalau masih ingat kemarin habis COVID itu di tahun 2022 ya. Itu awal lagi FHI buka lagi ya setelah COVID gitu. Nah, kami itu langsung bergabung di situ. Memang sudah rutin mengadakan kerjasama. Yang pertama adalah coaching klinik. Jadi kami ada booth di FHI. Nanti pelaku usaha yang mau menanyakan terkait sertifikasi halal dan lain sebagainya itu bisa datang ke booth untuk konsultasi dengan tim kami. Itu pertama. Yang kedua adalah ada seminar ya. Seminar itu ada satu kelas gitu. Nah, itu selalu ada dan untuk event kali ini seminarnya nanti sore ya. Nanti sore jam 2:30. Di mana, Bu? Itu ada di ruangan di FHI juga. Ya, di saya lupa ruangannya ya, 103 atau apa ya di ujung sana. Di ruangan 103. Di ruangan sana ya. Jadi itu seminar nanti juga membahas terkait dengan sertifikasi halal. Kalau di sini kan banyak juga importir ya, dan juga distributor. Kira-kira apa sih yang perlu di garis bawahi atau dipersiapkan oleh importir dan distributor untuk sertifikasi halal produk-produk yang datang dari luar ke Indonesia. Seperti itu. Berarti di setiap harinya ada seminar atau hari ini aja? Untuk FHI hari ini saja. Mungkin kedepannya kalau ternyata banyak sekali begitu ya peminatnya, kita pasti bisa banyak sih. kita bisa mungkin buat setiap hari gitu ya dengan tema yang tentunya berbeda-beda. Nah berarti sedikit balik ke step lagi, pelaku usaha melayangkan permohonan atau mensubmit dokumen ke Kementerian Agama dengan lembaga terkaitnya. Baru habis itu harus CC ke LPPOM berarti. Ya, jadi pertama nanti pendaftaran ya ke tadi websitenya BPJPH atau aplikasi yang ada BPJPH namanya Si Halal. Kemudian nanti di situ mengsubmit dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian nanti setelah dokumennya oke, dokumen itu akan disampaikan ke lembaga yang melakukan audit atau namanya lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, itu salah satunya adalah kami di LPPOM. Nanti kami akan melakukan audit dan lain-lain. Kalau sudah oke, baru nanti laporannya kami sampaikan ke ulama, Komisi Fatwa MUI namanya. Mereka memutuskan status kehalalan produknya. Kalau sudah diputuskan status kehalalan produknya, maka akan diterbit sertifikat. Ya, pokoknya tenang saja bagi konsumen gitu ya. Artinya kalau sudah disertifikasi halal itu prosesnya tidak cuman ngecap sertifikat, tidak seperti itu, tapi dipastikan benar-benar gitu ya, datang ke lapangan, kalau itu belum sesuai harus diperbaiki dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah mereka menerapkan yang namanya sistem jaminan produk halal. Buat SOP, misalkan kalau masak harus bagaimana sih, kalau ganti bahan harus bagaimana, dan itu SOP-nya harus diikuti gitu. Jadi nanti tetap konsisten yang dihasilkan oleh kafe atau resto itu tetap menu-menu yang halal ketika sudah ada sertifikat. Demi kenyamanan. Demi kenyamanan kembali lagi, betul. Sebelum terakhir, karena udah 3 tahun di FHI, apa sih kesan yang didapatkan selama bekerja sama di FHI? Kesan yang didapatkan yang jelas dari tim di FHI sendiri, panitianya itu sangat kooperatif. Itu artinya ini adalah penyelenggara pertama setelah COVID kemarin ya, yang itu sangat aware dengan halal. Nah, buktinya memang ini kan kita lihat ya di booth juga yang datang untuk tahu lebih banyak terkait halal padat gitu. Jadi memang ini insya Allah bermanfaat. Itu artinya kami apresiasi sekali dengan penyelenggara yang sudah sangat aware terkait dengan kewajiban sertifikasi halal dengan mengundang kami untuk memberikan sosialisasi dan diskusi dengan pengunjung ataupun tenan-tenan gitu ya yang ada di FHI. Bu Cucu, terakhir sebelum menutup, kan ini
mereka nonton lewat YouTube, artinya belum datang. Oke. Boleh nggak sih mengajak mereka untuk datang ke sini? Oke, baik. Iya, jadi para pemirsa ya bilangnya Pemirsa, sahabat FI, sahabat FHI ya. FHI. Ya, jadi jangan lupa untuk datang di event FHI. Ini masih ada 2 hari lagi yang untuk Yes. tahun ini. Tahun depan pasti ada lagi ya, Yes, insya Allah. betul. Dan di sini lengkap sekali gitu untuk tenan-tenannya yang menyediakan aneka macam, mulai dari bahan-bahan untuk hotel dan resto, kemudian juga mesin-mesin, itu sangat lengkap sekali. Dan tentunya bisa bertemu dengan regulator-regulator, salah satunya kan kami ya, terkait dengan sertifikasi halal. Artinya one stop service ketika masuk ke sini ya, itu bisa bertemu dengan yang dibutuhkan untuk hotel ataupun restoran. Jadi jangan lupa untuk datang ke sini tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya. Thank you so much Ibu Cucu selaku manajer dari marketing and networking LPPOM MUI. Ya. Sukses Ibu, sehat Sukses selalu. juga. Sampai Terima ketemu kasih di lain banyak. kesempatan. Kita berjumpa di segmen berikutnya. Bye bye.